Tampaknya si botak telah kalah telak, dan pukulan terakhir itu begitu brutal hingga tinju Joe berlumuran darah. Wanita berambut pirang mulai berteriak, tidak terima menerima kekalahan seperti ini. Ia membuat alasan bahwa Joe bukan bagian dari kelompok Wei, sehingga kemenangannya tidak sah. Namun, tiba-tiba pacarnya yang lebih bermartabat menampar gadis itu karena merengek setelah kekalahan yang sah, lalu berkata bahwa tidak ada yang bisa menyangkal kekalahan mereka. Ia bersikeras akan menepati janjinya dan tidak akan mundur. Saat berpapasan dengan Joe, dia mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi, dan dia akan menunggu saat itu tiba. Dengan itu, ketiganya meninggalkan area tersebut. Para gadis segera mengerumuni Joe dan membanjirinya dengan pujian yang memang layak diterima. Mereka menunjukkan betapa kuatnya junior mereka, dan semuanya tampak mengaguminya. Wei kemudian memanggil Joe dan menunjuk tangannya yang terluka. Joe mengabaikannya sambil mengatakan bahwa itu hanya luka kecil dan tidak perlu dikhawatirkan selama pendarahannya berhenti. Malahan, Joe justru mengingatkan Wei dengan kepedulian tulus bahwa lukanya lebih serius dan harus segera dibawa ke ruang kesehatan. Gadis itu setuju, dan dengan gaya khasnya, Joe menggendong Wei seperti boneka mainan. Wei tampak benar-benar senang melihat saudarinya memiliki teman seperti Joe. Tak lama setelah mereka kembali ke rumah, Joe tampak kesal saat menyadari sudah berapa lama sejak terakhir kali ia bermain game. Tepat ketika ia hendak mulai bermain, Xuan masuk dengan dramatis ke dalam rumah. Sekarang Joe yakin bahwa seluruh alam semesta sedang bersekongkol untuk menghalanginya menikmati game. Xuan berjalan mendekati Joe, menepuknya, dan bertanya apakah dia masih ingat dimensi yang pernah disebutkan sebelumnya, tempat makhluk dalam bentuk visceral ditemukan. Ia menanyakan hal ini karena ingin mengajak Joe mengunjungi tempat tersebut. Joe merasa ini cukup aneh dan mengingatkan bahwa mereka seharusnya tidak memiliki akses ke dimensi itu sebelum sekolah dimulai. Xuan, dengan senyum sombong, meyakinkannya bahwa membawa mereka ke sana sangatlah mudah. Namun tampaknya Joe lebih tertarik bermain game daripada mendengarkan Xuan, karena dia sibuk memeriksa statistik karakternya. Hal ini membuat Xuan kesal dan membentaknya karena tidak merespons. Joe hanya berpura-pura mendengarkan, yang justru membuat Xuan semakin jengkel. Ia kemudian berjalan pergi sambil memperingatkan Joe untuk tidur lebih awal karena mereka akan berangkat pagi-pagi. Joe mengangguk setuju, meskipun tidak jelas apakah dia benar-benar memperhatikan atau tidak, karena matanya masih terpaku pada layar ponsel. Lalu, ia memanggil Xuan, dan ketika Xuan berbalik, Joe bertanya apa yang diperlukan untuk menetaskan telur simbiotik makhluk level legendaris. Xuan agak terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu dan bertanya apakah yang dimaksud adalah skeleton knight legendaris. Ia kemudian menasihatinya untuk tidak melakukan hal bodoh dan menjelaskan bahwa dibutuhkan setidaknya selusin energi esensi untuk menetaskan makhluk level legendaris. Xuan menjelaskan bahwa jika penetas tidak memiliki cukup energi, maka vitalitas dan daging mereka akan dikonsumsi sebagai gantinya, yang pada dasarnya berarti mereka bisa terluka atau bahkan cacat. Bagi Joe, ini terdengar seperti masih ada kemungkinan. Jadi, dia bertanya apakah ada pengecualian untuk aturan tersebut. Xuan, dengan bangga, menjelaskan bahwa dirinya sendiri adalah pengecualian besar. Konstitusi tak terkalahkannya membuat tubuhnya lebih tahan dan mampu mengkompensasi kehilangan vitalitas, memungkinkan dia menetaskan beberapa makhluk level legendaris meskipun levelnya lebih rendah. Namun, Xuan memperingatkan bahwa menetaskan makhluk level legendaris tetap membutuhkan lebih banyak dari yang bisa ia tangani. Dan jika tidak mampu mempertahankannya, maka proses itu akan gagal. Ia juga menasihati Joe untuk mengurungkan niat itu, kecuali jika ia siap mempertaruhkan nyawanya. Saat sudah di kamarnya, Joe merenung bahwa ia tidak akan takut mati jika itu terjadi di dalam game. Namun karena kini ia berurusan dengan telur simbiotik di kehidupan nyata, semuanya jadi lebih rumit. Kemudian dia mendapat ide. Karena ponselnya bisa membuka Dungeon berdasarkan lokasi dunia nyata, ia segera memotret telur itu. Telur tersebut mulai menghilang dari tangannya saat sistem mengumumkan bahwa telur telah disimpan dalam penyimpanan. Sekarang setelah telur ada di dalam game, Joe akhirnya memiliki opsi untuk menetaskan atau menerima penggabungan. Meski tidak yakin apa arti opsi penggabungan itu,
ia tetap mengetuknya karena penasaran. Jendela sistem berikutnya muncul, menyatakan bahwa semut kekuatan besar hasil mutasi telah terdeteksi dengan tingkat penggabungan 47%, dan memberikan Joe pilihan apakah ia ingin menyatukannya dengan telur simbiotik atau tidak. Tanpa pikir panjang, Joe langsung menekan tombol, ya, dengan tangan kecil avatar chibinya, dan proses penggabungan pun dimulai. Ia sudah tahu bahwa dengan energi esensinya saat ini, dia mungkin belum mampu menetaskan skeletonite. Jadi, Joe memutuskan untuk melihat seperti apa semut kekuatan besar hasil mutasi setelah menyatu dengan telur simbiotik level legendaris. Setelah proses evolusi selesai, dia dengan cemas langsung memeriksa statistiknya. Yang mengejutkan, semut miliknya itu masih berada di level mortal, meskipun telah menyatu dengan telur legendaris. Meskipun begitu, makhluk kecil itu kini memiliki skill bawaan bernama tusukan tulang belulang peringkat 10. Joe berharap skill ini cukup kuat untuk menghadapi nyamuk sayap perak, jadi dia langsung masuk ke dalam game. Tepat saat nyamuk itu menukik, dia dengan cepat memanggil semut skeleton dan memerintahkannya untuk menghentikan nyamuk tersebut. Peliharaannya segera menggunakan skill skeleton pierci, dan paku-paku tajam mulai muncul dari tanah, berusaha mengenai nyamuk terbang itu. Meski ratusan jarum tajam menembus udara, serangan itu tetap tidak cukup untuk menghentikan serangga menyebalkan itu. Nyamuk itu dengan gesit menghindari setiap jarum dan langsung melesat ke arah Joe. Melihat makhluk itu mendekat, Joe mengepalkan tinju dan melancarkan pukulan dahsyat, namun hanya menghantam tanah kosong. Setelah gagal memanfaatkan kesempatannya, avatar game miliknya kembali terbelah menjadi dua bagian seperti sebelumnya. Ini adalah kekalahan lain yang harus dia terima, membuatnya bertanya-tanya tentang skill gila yang digunakan makhluk itu hingga bisa menghindari serangan secepat itu. Hari berikutnya tiba, dan Joe merasa cukup cemas tentang kendaraan yang akan mereka tumpangi. Dia bertanya lagi pada temannya apakah mereka benar-benar akan naik itu. Temannya tersenyum ramah dan meyakinkannya bahwa mereka pasti akan menunggangi makhluk keren ini. Ia menjelaskan bahwa itu adalah harimau putih giok level legendaris, dan menambahkan bahwa dia bersusah payah untuk menetaskannya. Saat mereka naik ke punggung harimau itu, makhluk tersebut langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, sampai-sampai Joe yang malang mulai mengeluarkan darah karena tekanan. Dalam hati, Joe berpikir bahwa naik mobil pasti jauh lebih nyaman. Begitu mereka tiba di kota, Xuan menggesek kartunya melalui pemindai, dan seorang tentara memberi mereka izin masuk. Mereka kemudian menaiki lift yang membawa mereka lebih dalam ke fasilitas bawah tanah. Disitulah mereka mengetahui bahwa Luo dulunya merupakan ibu kota dari 13 negara. Namun setelah Dimensional Storm terjadi, seluruh wilayah tersebut tenggelam dan sekarang terhubung ke dunia bawah tanah misterius, yang kini disebut kota Buddha bawah tanah. Ketika elevator akhirnya sampai di dasar dan pintunya terbuka, mereka disambut oleh pemandangan ramai. Kerumunan orang berlalu lalang seperti di tempat wisata, dengan para pedagang yang memasang kios dan menjajakan berbagai barang. Joe merasa heran dan bertanya apakah ini benar-benar Dimensional Realm, karena sulit dipercaya mahasiswa bisa berjualan di tempat seperti ini. Xuan menjelaskan bahwa tentara telah membersihkan perimeter untuk menjaga keamanan di pintu masuk. Namun, barang-barang yang dijual sebenarnya tidak terlalu istimewa. Meski begitu, dengan bangga dia menambahkan bahwa dia memiliki peta eksplorasi internal yang digunakan oleh militer. Joe tidak terkejut, karena dia tahu tidak ada yang tidak bisa dibeli oleh si hidung belang ini. Saat mereka terus berjalan, Xuan menjelaskan bahwa seharusnya ada kolam teratai bawah tanah, tempat di mana Buddha Hartotus berada. Sambil berjalan, Joe kembali melihat bentuk seperti telapak tangan yang pernah ia lihat di Guida City. Ia cepat-cepat memotretnya, dan sebuah aplikasi lain muncul di ponselnya, tanda bahwa tempat ini juga merupakan Dungeon dalam game. Di sisi lain, Xuan menyuruhnya berhenti memotret dan segera menyusul. Mereka terus melangkah, dan setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah pemandangan menakjubkan, kolam besar yang dipenuhi bunga teratai bercahaya. Xuan menunjukkan bahwa itulah hati Buddha Lotus, dan ternyata ada makhluk yang bentuk simbiotiknya merupakan jantung teratai.
Joe bertanya-tanya mengapa bunga-bunga ini tidak tumbuh di dekat tepi kolam agar lebih mudah diambil, atau mengapa mereka tidak bisa berenang untuk mencapainya. Dengan belak-belakan, Xuan menjelaskan bahwa air kolam itu sangat korosif dan bisa melarutkan daging. Siapapun yang mencoba berenang akan berakhir sebagai kerangka. Itulah mengapa tempat ini diklasifikasikan sebagai zona terlarang. Tiba-tiba, seseorang mengganggu mereka. Pendatang baru ini memiliki sayap malaikat, dan setelah berhenti melayang di udara, dia menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai bunga itu adalah dengan terbang di atas kolam beracun tersebut. Namun, tiba-tiba bunga-bunga yang semula terlihat damai mulai bereaksi terhadap ancaman. Kelopak halus mereka berubah menjadi proyektil tajam seperti pisau dan menembak ke arah pria bersayap itu. Dengan gesit, pria tersebut mengeluarkan pedangnya dan menangkis serangan bunga dengan satu tebasan kuat. Bunga itu terpotong, kelopaknya terbelah, dan percikan darah menyembur keluar. Joe takjub melihat pertunjukan kekuatan itu. Xuan bahkan menyebutkan bahwa itu adalah kemampuan khas dari keluarga Luo, yang dikenal karena keahlian pedang mereka yang luar biasa. Ia menambahkan bahwa pria bersayap itu adalah Luo Xuan, yang sebenarnya tidak termasuk yang terkuat. Meski begitu, si hidung belang serakah ini tidak bisa mengalihkan pandangan dari sayap mengesankan itu. Ia merasa iri dan berpikir betapa hebatnya memiliki pet simbiotik yang bisa terbang. Ia kemudian bertanya pada Joe apakah mereka harus menjelajah ke tempat lain, karena mungkin ada makhluk dimensional lain di sekitar. Ia juga menjelaskan bahwa area ini sangat aneh dan dicatat oleh tentara sebagai salah satu zona berbahaya tak dikenal. Joe penasaran dan bertanya apa maksudnya dengan berbahaya. Xuan langsung menunjukkan layar ponselnya, yang menampilkan statistik tentang jumlah personel militer yang tewas saat menjelajah area ini, bukan karena serangan musuh, tetapi akibat kegagalan organ secara mendadak. Demi keselamatan, Xuan menyarankan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Tepat saat mereka hendak pergi, permukaan rawa mulai menggelembung. Sebuah bunga teratai raksasa muncul, dihiasi wajah-wajah Buddha di seluruh kelopaknya. Sepertinya mereka akhirnya menghadapi ancaman yang selama ini coba dihindari, Buddha Lotus Flower. Bunga itu langsung bereaksi ganas, mengeluarkan erangan tajam sambil menembakkan proyektil berujung runcing. Salah satu serangan menghantam sayap pria bersayap di udara, dan dalam sekejap, sayap itu berubah menjadi bentuk kuda terbang. Namun, Buddha Flower tidak berhenti sampai di situ. Ia menembakkan sinar merah raksasa, sebuah laser pekat yang langsung mengenai kuda itu, mengubahnya menjadi tumpukan tulang putih. Pria bersayap yang tadinya tampak sombong kini kehilangan kendali dan jatuh menuju kolam asam yang mematikan. Joe berteriak memanggilnya, sementara Xuan menatap ngeri. Dia tamat. Sekali tubuhnya menyentuh rawa, habis sudah. Namun ternyata, Luo berhasil mendarat di atas daun teratai, lalu melompat menjauh dari air beracun. Xuan terkejut. Teknik itu semacam teknik peringan tubuh, tapi Luo masih terlalu jauh dari tepi. Xuan menoleh pada Joe. "Kamu ngapain?" Ternyata, Joe sedang menurunkan sarung tangan pet simbiotiknya ke dalam air beracun. Ajaibnya, senjata itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan mantap, Joe menariknya kembali dan mulai menurunkan semut skeleton ke dalam rawa. "Apa yang kau lakukan?" tanya Xuan bingung. Joe menjawab singkat, menolong dia. Sementara itu, Luo terus melompat dari satu daun ke daun lainnya, menghindari asam. Namun pijakan mulai habis, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah jatuh ke dalam air. Lebih buruk lagi, Buddha Flower kembali menembakkan sinar merah langsung ke arahnya. Tepat saat sinar akan mengenainya, permukaan rawa bergolak. Semut skeleton milik Joe muncul dari dalam, menyembul tepat di jalur laser. Luo menatap tak percaya. Semut itu terbang rendah dan menahan laser langsung, tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Sebagai makhluk undead, ia memang kebal terhadap asam maupun panas ekstrim. Luo menemukan pijakan di punggung semut dan dengan cepat melompat ke atasnya. Joe segera memerintahkan, "Mundur!" Mata semut itu menyala, lalu ia melesat cepat ke arah tepian. Meskipun Buddha Lotus terus menembakkan sinar merahnya, serangan itu tidak memberi dampak berarti. Akhirnya, semut skeleton mencapai tepian.
Luo melompat turun dan menjejak tanah. Ia menoleh ke arah Zhou. "Siapa namamu?" "Zhou," jawabnya. Luo mengangguk. "Terima kasih. Aku berhutang nyawa padamu." Zhou tersenyum kecil. "Bukan apa-apa." Namun Luo bersikeras. "Aku akan membalas budi ini." Di sisi lain, Xuan masih terpukau melihat semut skeleton itu. "Apa-apaan beast pendamping ini?" tanyanya. Zhou menjawab santai, "Itu semut skeleton." Xuan semakin terkesan. Kebal asam, tahan laser, dan cukup kuat menahan serangan Buddha Flower. "Kirim semutmu ke sana. Siapa tahu kita bisa mengalahkan monster itu. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya." Namun Zhou mengerutkan kening. "Aku curiga itu bukan Buddha Heart Lotus biasa. Mungkin makhluk legendaris, bahkan di atas itu. Ini dunia nyata. Aku gak mau semutku mati." Dengan tegas, Zhou memanggil kembali semut skeletonnya. Xuan mencibir, "Dasar penakut. Itu cuma pet simbiotik. Kamu bisa dapat sesuatu yang jauh lebih berharga kalau menang." Tapi Zhou menggeleng. "Semut ini terlalu berharga." Mereka pun meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke rumah, kekecewaan jelas tergambar di wajah Xuan. Ia frustrasi karena mereka telah menyia-nyiakan 2 tiket masuk tanpa mendapatkan apa-apa. "Besok semua orang bakal tahu tentang Buddha Heart Lotus itu," gerutunya. "Kita pasti keduluan." Zhou hanya memandangi ponselnya. "Aku mau kembali ke kamar. Peta Buddha City yang kamu bilang tadi, bisa aku simpan?" Xuan menyerahkannya dengan malas. "Ambil saja." Zhou tersenyum kecil dan masuk ke kamarnya. Xuan hanya bisa menatap kepergiannya sambil bertanya-tanya, kenapa Zhou tampak begitu senang. Begitu sampai di kamar, Zhou menempelkan darahnya ke layar ponsel. Aplikasi Lotus Flower terbuka, dan dirinya langsung ditarik masuk ke dungeon bawah tanah Buddha City. Zhou sedikit terkejut, banyak Buddha Heart Lotus di dalam perairan, bahkan sampai ke tepian. Tak seperti di dunia nyata. Tapi bunga teratai raksasa tidak terlihat. Zhou menarik napas dan mengabaikan rasa kecewanya. Ia memutuskan untuk mengalahkan monster yang ada saja. Sementara itu, di dunia nyata, Buddha Heart Lotus bangkit kembali. Desas-desus mulai menyebar, dan para pemain yang mendengar dari Luo Xuan kini mulai berdatangan. Anak buah dari toko utama berdecak kagum ketika melihat bos mereka memanggil elang bermata emas, makhluk legendaris tingkat atas. Dengan gaya dramatis, bos itu menyesuaikan kacamatanya. "Golden Eagle, hancurkan bunga itu." Di dalam game, Zhou sudah lebih dulu bertarung. Ia menghindari sinar laser dengan lincah sambil menebas bunga teratai ke segala arah. Semut skeletonnya ikut bertarung dan memberikan pukulan terakhir pada salah satu bunga, yang menjatuhkan sebuah kristal. Akhirnya, sesuatu yang berharga. Zhou memeriksa kristal itu. Skill ini berasal dari energi esensi Buddha Heart Lotus, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Mengingat gaya serangan bunga yang penuh dengan senjata tersembunyi, dia merasa penasaran. Ia memutuskan untuk menyerapnya. Saat menyerap kristal itu, efeknya langsung terasa di dunia nyata. Tapi tidak seperti rasa sakit luar biasa saat menyerap Bogem Power, kali ini tubuhnya diliputi kehangatan yang menenangkan. Efek ini terasa sangat berbeda. Sistem menginformasikan, meditasi tingkat 7. Zhou terdiam. Skill penguatan? Ia mencoba berkonsentrasi. Aura biru menyelubungi tubuhnya, muncul dari segala arah. Namun setelah beberapa saat, tidak ada efek yang terlihat. Hanya sensasi damai dan hangat. Ia mendesah. "Itu saja? Gak ada ledakan kekuatan atau apa gitu?" Meski sedikit kecewa, Zhou tahu, kekuatan sejati mungkin tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia muncul dalam keheningan, dan menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Di dalam ponselnya, Zhou terkejut saat serangan laser mendadak menghantam, namun dia berhasil menangkisnya tepat waktu. Kegembiraannya memuncak ketika menyadari bahwa monster Buddha Heart Lotus akhirnya muncul di dalam game, persis seperti yang ia harapkan. Dengan semangat, ia memerintahkan semut skeletonnya untuk menyerang. Makhluk itu melompat ke tengah pertempuran, menghadapi blok-blok energi merah yang ditembakkan oleh bunga raksasa. Namun, laser tersebut nyaris tak memberi dampak pada semut. Saat bunga itu mulai tenggelam kembali ke air, Zhou tersenyum licik,
mengira musuhnya lari ketakutan. Dia pun memerintahkan semutnya untuk menghabisinya. Namun tepat sebelum serangan terakhir dilancarkan, kelopak bunga raksasa itu terbuka, memperlihatkan mulut besar dengan deretan gigi tajam. Dalam sekejap, semut skeleton Joe ditelan bulat-bulat. Senyumnya langsung lenyap. Keyakinannya runtuh saat menyadari bunga itu menyimpan trik mematikan. Frustrasi dan merasa tertipu, Joe tahu tanpa peliharaannya, dia tak bisa berbuat banyak. Mendekati rawa sama saja dengan bunuh diri. Maka, dia memutuskan untuk pergi ke zona terlarang yang disebut-sebut sebelumnya. Baginya, mati bukan masalah. Dia memang ingin respawn agar bisa menghidupkan kembali semut kesayangannya. Dengan tekad itu, ia berjalan menuju area terlarang. Begitu masuk, ia menemukan tempat kumuh dengan aliran air dan patung Buddha tua. Saat menaiki tangga, Joe menyadari tempat ini terlalu sunyi, tak satu pun monster muncul. Ia segera sadar bahwa kuil besar di depannya adalah pusat dari zona ini. Namun, sebelum sempat menjelajah lebih jauh, gamenya tiba-tiba berakhir. Joe kebingungan, ia bahkan tak menyadari kapan karakternya mati. Ia mengoleskan darah lagi ke layar dan mencoba masuk ulang ke kuil. Tapi lagi-lagi, avatarnya mulai melintir dan game berakhir. Kali ini, ia memperhatikan detailnya. Organ dalam karakternya terlihat seperti terpelintir, bukan diserang. Ia teringat penjelasan Xuan soal tentara yang mati karena kegagalan organ mendadak. Sekarang semuanya masuk akal, bahkan militer pun tak mampu menangani zona ini. Setelah beberapa kali gagal, Joe melempar ponselnya dan memutuskan tidur. Keesokan harinya, tawa bahagia terdengar dari ruang tamu. Xuan sedang tertawa geli mendengar kabar terbaru. "Apa yang lucu?" tanya Joe sambil keluar kamar. Semalam, senior dari fakultas atas mencoba menyerang bunga itu dengan elang bermata emas legendarisnya dari atas. Tapi semua bulu elangnya kebakar. Xuan tertawa keras. Joe termenung. Jika mereka terus menyerang, mereka juga akan jadi bahan tertawaan. Xuan menambahkan bahwa berita itu sudah viral di forum kampus. Banyak siswa dari berbagai angkatan kini tertarik mencobanya. Joe bertanya, kalau seberbahaya itu, kenapa militer tidak turun tangan? Xuan mengangguk. Federasi punya aturan. Militer hanya boleh campur tangan kalau level ancamannya ekstrim. Kecuali dalam keadaan darurat, mereka membiarkan generasi muda menghadapinya sendiri. Ini juga kesempatan mereka untuk dapat sumber daya langka. Tiba-tiba, suara ketukan lembut terdengar dari pintu. "Aku bukain," seru Xuan cepat. Sementara itu, ponsel Joe berdering, panggilan dari ayahnya. Saat diangkat, ayahnya bertanya, "Kamu di Luoyang sekarang?" "Iya, ada apa?" "Lan ingin bertemu. Dia ajak kamu makan malam," jawab ayahnya santai. Joe mengeluh dalam hati dan mencari alasan untuk menghindari pertemuan dengan ibu tirinya yang cantik tapi selalu membuatnya tidak nyaman. Di saat bersamaan, Xuan memanggil dari depan, "Joe, ada tamu yang cari kamu." Saat Joe mendekat ke pintu, ayahnya memberi kabar, "Anjing dalam perjalanan menjemputmu." Mendengar nama itu, Joe langsung merasa tidak enak. Kecurigaannya terbukti, yang berdiri di depan pintu adalah saudari tirinya sendiri, Anjing, dengan wajah dingin. Xuan terbelalak, menyadari siapa tamu ini. "Kamu kenal keluarga Ang?" tanyanya kaget. Joe buru-buru menjelaskan, "Itu cuma ayahku yang nikah sama Ang Lan. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan mereka." Mendengar itu, Anjing cemberut. "Mobil udah nunggu. Ayo cepat." Joe hanya bisa menutupi wajahnya, frustrasi. Ia memberi isyarat ke Xuan bahwa ia akan pergi, lalu mengikuti saudarinya keluar. Orang-orang itu tampak seperti agen dari FBI, dan rupanya mereka telah membuat profil lengkap tentang Joe. Seorang asisten muda melapor kepada atasannya. Subjek bernama Joe Wen. Lulus dari SMA Guida, peringkat 2 di sekolahnya. Siswa berprestasi. Saat ini, dia berada di Luoyang. Itulah kenapa pencarian kita di Provinsi Guida gagal menemukan jejaknya. Atasannya mengangguk pelan, matanya menyipit. "Jadi, tak ada kaitan dengan Jing de Oxan?" Namun sang asisten menjawab dengan nada serius, "Ada satu hal menarik. Zhou Lingfeng, ayahnya, baru saja menikahi seorang janda dari keluarga Ang." Mata si atasan membelalak.
Keluarga Ang? Maksudmu? Ang Lan? Ya, Pak. Si atasan terlihat ragu. Aneh sekali. Wanita seperti Ang Lan menikahi Zhou Lingfeng? Apa dia punya koneksi dengan Outlander? Asisten menggeleng. Tak mungkin. Zhou Lingfeng memang pernah mencapai level legendaris bertahun-tahun lalu, tapi usianya terlalu tua untuk diterima oleh pihak asing. Mungkin, Ang Lan tertarik padanya karena alasan pribadi. Ada dugaan dia hanya simpanan. Tapi atasan segera membantah. Ang Lan bukan wanita seperti itu. Keluarga Ang memang pernah goyah saat master mereka meninggal. Banyak pihak kuat mencoba merebut properti keluarga. Saat itu, Ang Tianzuo, putra tunggalnya, baru berusia 13 tahun. Ia menatap kosong sejenak, lalu menggumam. Ang Lan terlalu cerdas untuk menikahi pria tak berguna. Kemudian, ia memberi perintah tegas, bawa Zhou Wen ke hadapanku. Tapi jangan sampai keluarga Ang tahu. Jaga kerahasiaannya. As you wish, sir. Pemandangan beralih. Sebuah rumah megah berdiri anggun, dikelilingi taman asri. Mobil hitam berhenti di depan gerbang besi yang terbuka perlahan. Zhou turun dengan hati tak tenang, matanya terbelalak melihat kemewahan rumah itu. Di dalam, ia akhirnya bertemu dengan ayahnya, Zhou Lingfeng, yang berdiri bersama istrinya, Ang Lan, ibu tiri Zhou. Ang Lan menyambut dengan ramah, senyum hangat menghiasi wajahnya yang elegan. Zhou, akhirnya kita bertemu juga. Ibu sudah lama ingin mengajakmu makan malam bersama. Zhou hanya membalas dengan anggukan kecil, menyembunyikan kecanggungan di balik senyum tipis. Di meja makan, hidangan mewah tersaji. Ang Lan dengan anggun menawarkan makanan pada semua orang. Silakan dicoba. Ini lobster laut utara, favorit Jing. Ia melirik putrinya, Jing, yang duduk di sebelahnya. Jing mengangguk dengan mata berbinar, menanti-nanti gigitan pertama pada lobster merah mengilap itu. Zhou melirik sebentar ke arah Jing, lalu pada lobster di piringnya. Aroma harum menggoda, tapi perutnya terasa aneh. Di tempat seperti ini, makanan seenak apapun terasa hambar.